Jadi kalau umpamanya yang disembelih itu sapi betina, tidak akan beranak pinak lagi, sudah putus sampai situ. Tapi sama Allah dulu diperintahkan ke situ. Nah, tujuannya di sini, nah, Allah itu mengajari kepada manusia, kepada kaumnya Bani Israel, termasuk sekarang kepada kita semua, ya, mengajari tentang ketaatan, ya, dengan menjalani perintah Allah melalui Nabi Musa atau melalui utusan-utusannya itu, ya, utusannya Allah yang sudah diterangkan, mulai Rasul sampai Nabi sampai para wali, ulama, dan sampai pada guru dan orang tua kita. Nah, melalui itu semua, nah, itu diajarkan untuk kita taat. Mau enggak untuk menyembelih sapi betina? Kan berat hati ini. Nah, jadi menjalani suatu perintah yang berat di hati. Nah, itu mengajarkan bahwa kita itu diajari untuk satu ketaatan. Nah, terus yang kedua, juga mengajari tentang keikhlasan, ya. Dengan sesuatu ini menjadi sumber apa, ibarat sumber penghasilan atau sumber bisa menjadi suatu kebanggaan dan lain sebagainya. Nah, di sini disuruh untuk disembelih, artinya kita ikhlas apa tidak. Ya, kalau yang jantan kan walaupun disembelih satu, ada masih 3 masih bisa beranak pinak, ada betina, tapi kalau betinanya yang sembelih itu tidak akan beranak pinak lagi, sudah. Nah, itu bagaimana beratnya kita tuh ikhlas enggak? Nah, di situ. Jadi satu, Allah tuh mengajari kita tentang ketaatan, yang kedua tentang keikhlasan, nah, yang ketiga ini tentang kecerdasan kita atau keilmuan. Artinya begini, nah, kita harus mencari kenapa Allah memerintahkan sapi betina bukan jantan. Ini kita juga harus berusaha mencari. Artinya kita harus cerdas dalam menganalisa sesuatu. Nah, kalau di bahasa beliau-beliau itu hati-hati, ya. Ya, tujuannya hati-hati ya ini, ya. Kita mencari, meneliti dan segala macamnya, ini adalah ketujuannya supaya kita tuh bisa cerdas, ya. Seperti kita, artinya cerdas tuh kita gampang memahami, sehingga bila mana ada perintah-perintah Allah, yang perintah Allah itu macamnya banyak sekali, ya, dengan kiasan, dengan apapun bentuknya, macamnya. Nah, kita bisa memahami dengan perintah-perintah Allah yang melalui alam ini, itu bisa memahami. Maksudnya seperti sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Tanah itu apa? Kalau untuk membajak tanah itu apa? Kenapa sapi itu? Menggemburkan. Untuk menyuburkan dan mengemburkan tanah. Kondisi sapi itu bila mana untuk membajak tanah, kenapa? Kelelahan, capek. Yang jelas kena lumpur. Nah, kotor gitu. Kotor dosa, ya. Jadi kita itu harus terhapus dari segala dosa-dosa, kotoran-kotoran, ya. Jadi sapi yang belum pernah kotor, artinya dosa, ya. Nah, tidak pernah melakukan dosa. Nah, itu dan tidak pernah pula mengairi tanaman. Artinya tidak pernah maksiat. Nah, dalam arti mengairi, kalau orang laki apa? Zina. Nah, zina, maksiat, ya, zina, ya. Itu belum pernah maksiat ataupun zina. Ya, artinya kita tidak boleh zina ataupun maksiat, itu tidak boleh. Jadi ini isyarah semua, ya. Dan sehat. Sehat, kalau sehat berarti tidak boleh sakit, ya. Nah, sakit apanya? Hati kita tidak boleh. Hati kita yang sakit iri, dengki, nafsu, serakah, segala macam, itu tidak boleh, ya.
harus sehat, harus bening, ya. Dan tanpa belang. Artinya kita juga jangan sampai ada celah. Kita harus berbuat dengan baik, dengan keimanan, ketakwaan yang solid. Artinya solid, kuatnya keimanan, ketakwaan. Dengan bersama-sama akan lebih yakin. Nah, ini jadi kita juga digambarkan, dianjurkan untuk kita bersama-sama. Ya, itu. Jadi bersama-sama mencapai tujuan untuk dalam arti taat kepada Allah. Seolah-olah ini satu permasalahan terlalu banyak, bisa menyelesaikan banyak masalah sebenarnya di sini. Nah, ini diajari seperti itu. Begitu sudah paham, baru disembelih. Dan itu pun keterangannya di sini nyaris mereka tidak melaksanakan. Begitu sulitnya ini, ya. Jadi kriteria pada waktu sulit ini. Mencari pun juga sulit, susah, penuh pengorbanan, perjuangan, ya. Segala macam sulit, hampir-hampir tidak dapat, ya. Nah, ini gambaran bahwa kita itu untuk mempunyai keimanan, ketakwaan itu tidak gampang. Menggambarkan bahwa sapi betina itulah hawa nafsu kita, untuk menyembelih artinya untuk membunuh daripada hawa nafsu kita. Itu perintah memang, dan itu pun berlanjut sampai saat ini, yaitu dengan kurban sama ini, ya. Sama persis. Nah, cuma pada waktu itu peristiwanya yang beda. Pada waktu itu tujuannya adalah pembuktian pada saat ada kejadian pembunuhan. Kalau yang korban sekarang ini benar-benar istilahnya menguji ketaatan kita. Ya, menguji ketaatan kita juga untuk bersosialisasi kepada sesamanya. Dengan kita punya sapi disembelih, nah, itu sama dengan tadi, ya, sama, terus disembelih nanti dibagi dagingnya kepada orang lain, ini untuk toleransi pada masing-masing. Sama dengan ini juga, sama ini. Jadi sapi betina setelah golek uangnya disembelih, setelah ada keterangan berikutnya nanti setelah pukul-pukulkan, sudah bukti kenyataan baru dibagi. Nah, di situ ada dua tujuan. Satunya untuk pembuktian, yang satunya adalah untuk toleransi supaya keterikatan dengan sesamanya ini lebih kuat. Pada waktu mencari pun juga bersama-sama, susah juga bersama, uangnya juga itu urunan bersama segala macam. Nah, ini untuk menambah kerukunan daripada sesamanya ini, ya, itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harth musallamatul la siyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqq fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Musa menjawab, Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Ya. Dari ayat 71 ini masih menerangkan tentang ciri-ciri daripada sapi yang akan disembelih. Kira-kira apa yang
bisa kita ambil hikmahnya atau untuk kita pelajari dalam kegiatan sehari-hari untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Keterkaitan dari ayat yang 70 yang kemarin dari ringkasan permohonan, penjelasan serta petunjuk pada ayat 71, Nabi Musa memang memohon kepada Allah untuk diberi petunjuk. Akhirnya Allah berfirman, ada jawaban di ayat 71 ini. Jawaban kula cuman bejo mboten sinau dados singkatane mawon ringkasane. Nggih, monggo Pak. Terjadinya adanya jawaban dari permintaannya Nabi Musa dan akhirnya dijawab oleh Allah bahwa ciri-ciri sapi betina itu seperti yang tertulis sekarang ini. Dan mereka akhirnya percaya karena ada pembuktian dan akhirnya mereka melakukan penyembelian itu, melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Bani Israil. Ya, itu urian. Kalau maksudnya apa maksud dari ini? Maksud saking dari ayat ini tentang ciri-ciri daripada apa yang bisa kita ambil kesimpulan untuk bisa kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu berkata yang kurang baik, dari Bani Israil. Dan keterkaitan sama yang di atas, karena tutur kata yang sebelumnya juga pernah menyandarkan kepada Allah. Jadi akhirnya setelah pertanyaan terakhir ini mereka semua dapat kebenaran. Sudah. Ya. Jadi di sini di dalam ayat ini ada beberapa kalimat yang akan kita buat pembelajaran. Kembali kepada yang pertama, sapi betina. Nah, jadi Allah menyebutkan sapi betina ini ada maksudnya. Kenapa sapi betina? Di ayat-ayat sebelumnya sudah pernah dijelaskan. Kenapa? Allah itu memerintahkan sapi betina itu kenapa? Masih ingat? Kenapa nih? Pada waktu itu sapi betina itu sapi yang terbaik dan diagung-agungkan. Ya. Jadi sapi betina ini digambaran sebagai keberkahan, keselamatan, artinya juga diagung-agungkan atau dibuat kebanggaan. Satu sisi juga sapi betina itu merupakan suatu bentuk kepemilikan yang berat untuk ditinggalkan. Jadi umpamanya suatu kepemilikan itu yang memang barang itu atau sapi itu memang bisa sebagai sumber penghasilan atau sebagai suatu kebanggaan. Ya. Di dalam sapi betina ini, pada waktu itu kan sapi betina itu juga diternakkan ya. Akhirnya itu menjadi sebagai sumber penghasilan. Ya. Jadi umpamanya di perbedaannya antara sapi betina dan sapi jantan.
kalau umpamanya Mat Lutfi punya sapi 5, ya, yang 4 jantan, yang 1 betina. Nah, terus disuruh menyembelih yang betina, bagaimana? Mama Mas Slamet juga gitu, punya 4 jantan, 1 betina, suruh menyembelih yang jantan, kan sudah beda. Jadi kalau umpamanya yang disembelih itu sapi betina, tidak akan beranak pinak lagi, sudah putus sampai situ. Tapi sama Allah dulu diperintahkan ke situ. Nah, tujuannya di sini, nah, Allah itu mengajari kepada manusia, kepada kaumnya Bani Israel, termasuk sekarang kepada kita semua, ya, mengajari tentang ketaatan, ya, dengan menjalani perintah Allah melalui Nabi Musa atau melalui utusan-utusannya itu, ya, utusannya Allah yang sudah diterangkan, mulai Rasul sampai Nabi, sampai para wali, ulama, dan sampai pada guru dan orang tua kita. Nah, melalui itu semua, nah, itu diajarkan untuk kita taat. Mau enggak untuk menyembelih sapi betina? Kan berat hati ini. Nah, jadi menjalani suatu perintah yang berat di hati. Nah, itu mengajarkan bahwa kita itu diajari untuk satu ketaatan. Nah, terus yang kedua, juga mengajari tentang keikhlasan, ya. Dengan sesuatu ini menjadi sumber apa, ibarat sumber penghasilan atau sumber bisa menjadi suatu kebanggaan dan lain sebagainya. Nah, di sini disuruh untuk disembelih, artinya kita ikhlas apa tidak. Ya, kalau yang jantan kan walaupun disembelih 1, ada masih 3 masih bisa beranak pinak, ada betina. Tapi kalau betinanya yang sembelih, itu tidak akan beranak pinak lagi, sudah. Nah, itu bagaimana beratnya kita tuh ikhlas enggak? Nah, di situ. Jadi satu, Allah tuh mengajari kita tentang ketaatan. Yang kedua, tentang keikhlasan. Nah, yang ketiga ini tentang kecerdasan kita atau keilmuan. Artinya begini, nah, kita harus mencari kenapa Allah memerintahkan sapi betina bukan jantan. Ini kita juga harus berusaha mencari. Artinya kita harus cerdas dalam menganalisa sesuatu. Nah, kalau di bahasa beliau-beliau itu hati-hati, ya, ya, tujuannya hati-hati ya ini, ya, kita mencari, meneliti dan segala macamnya. Ini adalah ketujuannya supaya kita tuh bisa cerdas, ya. Seperti kita, artinya cerdas itu kita gampang memahami, sehingga bila mana ada perintah-perintah Allah, yang perintah Allah itu macamnya banyak sekali, ya, dengan kiasan, dengan apapun bentuknya, macamnya. Nah, kita bisa memahami dengan perintah-perintah Allah yang melalui alam ini, itu bisa memahami, maksudnya seperti itu. Nah, itu yang yang dimaksud dengan karena kenapa sembelih sapi betina. Terus menunjukkan juga tentang kekuasaan Allah. Nah, dengan disembelihnya sapi betina ini seolah-olah tidak ada kaitannya dengan peristiwa orang yang dibunuh, tidak ada. Kenapa kok Allah memerintahkan ini? Jadi ada sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin, mustahil, tidak ada nyambungnya. Nah, ya, tapi ini adalah suatu ya, ini caranya Allah, ya. Artinya jadi bila mana ada suatu keterangan ataupun istilahnya petunjuk, tuntunan atau perintah daripada Allah juga melalui pada para utusan-utusannya itu, kita ya artinya mengerti atau tidak mengerti, kita harus jalani. Nah, itu gambarannya seperti itu, tujuan daripada itu. Terus yang kedua, sapi betina yang belum pernah dipakai untuk
membajak tanah. Nah, di sini menggambarkan ya. Jadi sapi betina tadi selain tadi di keterangan itu juga menggambarkan atau simbol untuk membunuh hawa nafsu kita. Sapi betina itu. Nah, di samping untuk membunuh hawa nafsu kita, ya ini yaitu sapi yang tidak pernah membajak tanah. Tanah itu apa? Kalau untuk membajak tanah itu apa? Kenapa sapi itu? Menggemburkan. Untuk menyuburkan dan mengemburkan tanah. Kondisi sapi itu bila mana untuk membajak tanah, kenapa? Kelelahan, capek. Yang jelas kena lumpur. Nah, kotor gitu. Kotor dosa. Ya. Jadi kita itu harus terhapus dari segala dosa-dosa, kotoran-kotoran. Ya. Jadi sapi yang belum pernah kotor artinya dosa, ya. Nah, tidak pernah melakukan dosa. Nah, itu maksudnya, ya. Ya. Jadi sapi yang masih bersih, masih suci, kalau kita ngomong sekarang padang hati, ya. Tidak ada hijab di dalam hatinya, jadi terbebas dari lumpur atau dosa. Yang dimaksud belum pernah dipakai untuk membajak sawah, untuk membajak di sini ya, bajak tanah itu seperti itu.